Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah. NIM J1B01808 akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Irigasi Digital. Beberapa metode hidroponik, kelebihan dan kekurangannya. Beberapa metode hidroponik. Metode hidroponik terdiri dari 6 metode. Yang pertama yaitu hidroponik sistem sumbu atau disebut juga dengan wick system. Yang kedua, hidroponik sistem rakit apung, water culture system. Yang ketiga, hidroponik sistem NFT, nutrient foam technique system. Yang keempat, hidroponik sistem irigasi tetes, drip system. Yang kelima, hidroponik sistem pasang surut. Dan yang terakhir yaitu aeroponik. Yang pertama yaitu hidroponik sistem sumbu. Hidroponik sistem sumbu merupakan salah satu sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik karena tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga tidak menggunakan pompa atau listrik. Kelebihannya yang pertama, biaya cukup murah, bentuknya yang sederhana dan pembuatannya yang mudah, frekuensi penambahan nutrisi lebih jarang, tidak tergantung pada listrik, dan mudah untuk dipindahkan. Kekurangannya, sulit dalam pengontrolan pH apabila jumlah tanaman banyak, hanya cocok untuk jenis tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Yang kedua yaitu hidroponik sistem rakit apung. Hidroponik sistem rakit apung adalah sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik aktif, cukup mudah digunakan karena tidak menggunakan alat yang terlalu banyak. Kelebihannya yang pertama, biaya yang murah, bahannya yang mudah didapatkan, perawatan yang mudah, tidak tergantung pada ketersediaan listrik, lebih hemat air dan nutrisi. Kekurangannya, lebih cocok dilakukan di dalam ruangan, akar tanaman lebih rentan mengalami kebusukan dan kadar oksigen yang sedikit. Yang ketiga yaitu sistem NFT, merupakan satu metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi. Kelebihannya, sangat cocok untuk tanaman yang membutuhkan banyak air, masa tanam tanaman lebih singkat, perawatan, pengontrolan dan pemantauan aliran maupun kondisi nutrisi lebih mudah, aliran yang stabil. Dan kekurangannya, biaya tergolong mahal, tidak cocok untuk pemula, bergantung pada listrik, rentan terhadap penyakit. Yang keempat yaitu sistem irigasi tetes, adalah salah satu sistem hidroponik yang menggunakan teknik menghemat air dan pupuk dengan meneteskan larutan secara perlahan langsung pada akar. Kelebihannya, akar tanaman lebih mudah tumbuh dan berkembang, terjamin kebersihan dan bebas dari penyakit, penggunaan nutrisi atau pupuk yang tepat. Kekurangannya, membutuhkan modal yang mahal, diperlukan wawasan lebih luas dan mendalam mengenai tanaman, perawatan harus intensif, permasalahan pada sistem pengairan, maka akar berpengaruh terhadap hasil pertanian. Yang kelima yaitu sistem pasang surut, merupakan salah satu sistem hidroponik. Dalam sistem hidroponik ini, tanaman mendapatkan air, oksigen dan nutrisi melalui pemompaan dari bak penampung yang dipompakan ke media yang nantinya akan dapat membasahi akar. Kelebihannya, tanaman mendapatkan suplai air, oksigen dan nutrisi secara periodik, suplai oksigen lebih baik, mempermudah perawatan karena tidak perlu melakukan penyiraman. Kurangannya, biaya pembuatan cukup mahal, tergantung pada listrik, kualitas nutrisi yang sudah dipompakan berkali-kali tidak sebaik awal. Dan yang terakhir yaitu aeroponik, merupakan cara bertanam dengan media perekatan udara. Sistem aeroponik merupakan cara bercocok tanam dengan menyemprotkan nutrisi ke akar tanaman. Kelebihannya, mampu mengendalikan akar tanaman, mampu memenuhi kebutuhan air dengan baik dan juga mudah. Keseragaman nutrisi dan juga kadar konsentrasi nutrisi dapat diatur, tanaman dapat diproduksi hingga beberapa kali dengan periode yang pendek, dapat dijadikan sebagai media eksperimen. Kekurangannya, memerlukan investasi dan biaya perawatan yang sangat mahal, sangat tergantung pada energi listrik, mudah terserang penyakit apabila tidak dirawat dengan baik dan benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.